Perencanaan pembangunan kawasan pedesaan berbasis agropolitan menjadi penting dalam konteks pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Agropolitan merupakan konsep yang mengintegrasikan antara pertanian dengan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Menurut Badan Pembangunan Nasional Indonesia atau Bappenas, sekitar 45% masyarakat di Indonesia bertempat tinggal di kawasan pedesaan, di mana di sana mengandalkan potensi pertanian sebagai mata pencari. Namun, tantangan yang dihadapi oleh kawasan pedesaan adalah kurangnya infrastruktur, akses terhadap pasar, dan minimnya diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kawasan pedesaan berbasis agropolitan dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pendekatan ini diharapkan terjadinya sinergi antara sektor pertanian dan non-pertanian, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan kawasan pedesaan yang agropolitan yang efektif, serta dampaknya dapat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perencanaan kawasan pedesaan berbasis agropolitan, yuk simak video ini sampai akhir. Agropolitan atau kota pertanian merupakan kawasan penghasil dan pemasok produk pertanian, di mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar pada mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat. Kota pertanian ini dapat berbentuk kota menengah atau kota kecamatan, atau kota pedesaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga hal ini mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan desa dan desa-desa hinterland. Adanya pengembangan ekonomi pada sektor pertanian ini tidak dibatasi sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, namun juga pembangunan sektor secara menyeluruh seperti usaha pertanian atau on-farm and farm, industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain sebagainya. pengertian kawasan agropolitan merupakan jaringan ruang yang secara fungsional mendorong terbentuknya kegiatan usaha yang berbasis pada agribisnis. Kawasan ini memiliki kegiatan utama pada bidang pertanian dengan fungsi kawasan tersusun sebagai tempat pemukiman, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Program dalam pengembangan kawasan agropolitan merupakan pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian di kawasan agribisnis, di mana kawasan ini didesain dan dilaksanakan dengan mensinergikan potensi yang dimiliki untuk berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang memiliki daya saing, kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Kegiatan akan digerakkan oleh masyarakat dengan fasilitas dari pemerintah. Agropolitan adalah konsep dari barat. Agro berarti pertanian dan politan atau polis adalah kota, sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian atau agribisnis di wilayah sekitarnya. Perencanaan pembangunan wilayah atau daerah di Indonesia secara konseptual sudah diarahkan pada sistem perencanaan dari bawah atau bottom-up planning. Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan dalam rangka menyusun rencana kegiatan. Dengan demikian, perencanaan adalah segala hal yang belum dilakukan tetapi diharapkan akan dilakukan. Perencanaan partisipatif pada tingkat lapangan secara sederhana adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam suatu bidang dan pihak-pihak perencanakan secara bersama-sama atau partisipatif dan terbuka. Perencanaan partisipatif dimulai dari penjajakan kebutuhan atau permasalahan dan potensi melalui kajian keadaan pedesaan partisipatif sampai dengan penentuan perumusan tujuan yang diharapkan. Proses perencanaan partisipatif terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, potensi, dan peluang. Yang kedua, prioritas masalah, potensi, dan peluang. Yang ketiga, menganalisa masalah, potensi, dan peluang. Yang keempat, menentukan pemecahan terhadap masalah tersebut.
Dan yang kelima, membuat suatu perencanaan untuk melaksanakan kegiatan pemecahan untuk menghindari masalahnya. Perlu diingat bahwa perencanaan yang lengkap didasarkan dari beberapa aspek dan perlu dipikirkan secara sistematis. Salah satu metode untuk mengecek kembali apakah semua aspek telah masuk adalah melalui 5W dan 1H. Metode ini meliputi aspek-aspek seperti why, mengapa kegiatan direncanakan, lalu what, apa yang direncanakan secara terinci. Lalu ada where, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan. Lalu ada who, siapa akan melakukan. Lalu ada when, kapan dilakukan. Dan yang terakhir ada how, bagaimana caranya. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah metode SOP. Secara harfiah, pengertian SOP sendiri adalah suatu perencanaan atau planning proyek atau project yang berorientasi pada tujuan ZIL. Metode SOP sendiri merupakan suatu metode perencanaan atau suatu perangkat alat dan produser yang terarah pada fungsi perencanaan dalam proses untuk menangani suatu siklus proyek. Perencanaan merupakan suatu antisipasi dan jadwal kegiatan untuk masa mendatang yang disusun dengan pemanfaatan sumber-sumber yang mengarah pada tercapainya tujuan yang ditetapkan. Sebagai suatu metode perencanaan, COPP membahas tentang analisis situasi. Yang pertama, analisis masalah menunjukkan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kondisi yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan. Yang kedua, analisa tujuan, menelaah tujuan-tujuan yang mudah dicapai sebagai upaya pemecahan masalah. Yang ketiga, analisa alternatif, menetapkan pendekatan proyek yang cocok dengan kondisi dan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Yang keempat, analisa peran, menelaah pihak-pihak, lembaga, kelompok, masyarakat, dan lain-lain yang terkait dengan proyek yang direncanakan dengan melihat potensi dan kepentingannya. Hal-hal yang dilakukan dalam penerapan SOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerja kelompok atau teamwork. Perencanaan harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan proyek yang diusulkan. Yang kedua, peragaan setiap tahap dalam perencanaan sebaiknya direkam secara lengkap pada papan atau lembar kertas ukuran besar agar semua pihak dapat mengikuti perkembangan perencanaan dengan baik. Transparansi, akuntabilitas. Yang ketiga, moderasi atau fasilitas. Agar kerjasama dalam perencanaan bisnis berjalan lancar, diperlukan bantuan moderator yang tidak terkait dengan proyek. Dan hukum pembangunan kawasan agropolitan. Pertama, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 5. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendesaan. 5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. 6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Problematika wilayah pedesaan di Indonesia. Wilayah pedesaan menghadapi permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan tujuan pengembangan wilayah pedesaan yang produktif, berdaya saing, dan nyaman. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya berdasarkan RPJM Indonesia. Yang terakhir ada suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan sentral produksi pangan atau agropolitan harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar, selanjutnya disebut komoditi unggulan. Dan yang kedua, memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, misalnya jalan, sarana irigasi, air, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.